Assalamualaikum, halo teman-teman, masak bareng Meli yuk. Di video kali ini saya akan bagikan resep bihun kuah yang enak untuk menu buka puasa dan sahur. Resep bihun kuah ini sederhana banget, bumbunya ekonomis dan cara masaknya juga simple, tapi rasanya pedas, gurih, seger, ada sensasi hangat karena pakai kencur. Yap, saya bikin seblak kuah dari bihun. Yuk langsung aja kita simak resep bihun kuah di video ini. Pertama siapkan 1 keping bihun, kemudian bawang putih, lalu saya juga pakai kencur, saya pakai 2 kencur, dan cabenya saya pakai 3 cabai rawit merah, dan daun jeruk saya pakai 2. Dah ini aja bumbunya. Nah, untuk pelengkapnya saya pakai telur, teman-teman boleh tambahkan sosis dan lain-lain boleh ya. Nah, untuk sayuran hijaunya biar cantik ada tampilan hijau-hijaunya gitu ya, saya pakai 2 bonggol cesim atau sekitar 6 batang cesim. Pilih cesim atau sawi yang seger ya, yang masih hijau warnanya. Boleh diganti dengan kangkung. Ada loh seblak pakai kangkung tuh ada, malah enak jatuhnya. Boleh juga diganti dengan pokcoy, sesuai yang teman-teman punya di rumah. Nah, ini kita kupas-kupas dulu ya. Bawang putihnya saya pakai 2. Saya nggak pakai kemiri ataupun bawang merah. Jadi memang bumbunya hanya ini aja. Langkah selanjutnya kita wajib untuk bersihkan dulu sebelum diolah. Telurnya kita bersihkan ya, barangkali masih ada sisa-sisa kotoran gitu ya. Kencur juga barangkali masih sisa ada tanah-tanah nempel ya di kencur. Cabai dan sayurannya ini biasanya masih ada sisa-sisa semprotan pestisida. Jadi wajib banget higienis sebelum kita masak. Nah, ini udah selesai semua, udah bersih. Di resep ini saya hanya gunakan bumbu dasar seblak yaitu bawang putih, kencur, dan cabai. Nah, jika teman-teman ingin rasanya lebih kompleks, boleh ditambahkan kemiri dan bawang merah ya. Seblak tradisional, terutama yang berasal dari daerah Jawa Barat, itu menekankan penggunaan kencur dan cabai rawit sebagai bumbu utamanya untuk memberikan aroma dan rasa yang khas ya teman-teman. Ini saya haluskan, saya beri dengan garam, jadi nanti takaran garamnya agak dikurangi karena sudah dipakai untuk menghaluskan bumbu ini ya. Bumbu seblak asli pada umumnya tidak menggunakan bawang merah. Kenapa? Karena bawang merah itu diyakini dapat mengubah rasa dan aroma khas seblak yang didominasi oleh kencur. Namun, meskipun demikian zaman berubah ya, variasi modern banyak yang memodifikasi resep sah-sah aja karena selera orang juga berbeda ya. Rica-rica di Manado tidak pakai gula ya, tapi rica-rica di Jawa pakai gula, pakai kecap ya, begitu ya. Resep itu tidak ada yang salah. Tergantung selera, kita nggak bisa samaratain selera orang dan tergantung daerah juga. Nah, ini langkah selanjutnya saya akan masak dulu bihunnya, saya akan rebus ya, saya pilih pilihan yang cepat ya. Bisa juga teman-teman rendam dengan air dingin sebenarnya. Namun, merendam bihun dengan air dingin ini butuh waktu yang lebih lama, sekitar 10 menit ya, karena nanti hasilnya akan lebih kenyal daripada direbus seperti ini ya. Tapi biasanya kalau buka puasa tuh kan masaknya dadakan ya, pengennya tuh masih anget gitu ya kan. Nah, bihun ini beda ya dengan soun ya teman-teman. Setelah dimasak, soun itu lebih licin daripada bihun. Jadi ini tuh tampilannya beda banget ya. Walaupun tidak selicin soun, bihun juga perlu hati-hati dalam memasak. Salah sedikit saja memasak bihun, itu bihun dapat hancur dan tak berbentuk. Jadi mesti hati-hati banget. Nah, ini saya rasa udah cukup, tidak usah terlalu lama, nanti jatuhnya malah hancur ya. Ini kita tiriskan. Langkah selanjutnya kita panaskan minyaknya ya. Minyaknya kurang lebih saya pakai 1 sendok makan sudah cukup, jangan terlalu banyak, nanti terlalu oily banget malah hasil seblaknya nggak enak. Kita masak dengan api sedang sampai aromanya tuh keluar enak gitu ya. Aroma kencur, aroma cabai, aroma bawang putihnya tuh menyebar kemana-mana. Nah, kalau sudah, kecilkan api ya, dari api sedang sekarang kita kecilkan api, sisihkan ke bagian samping wajan. Baru kita nanti masukkan atau ceplok orak-arik telurnya. Hati-hati ya teman-teman, dalam tahap ini jangan sampai telur orak-ariknya ini nyampur dengan bumbu, nanti jadinya malah kayak telur dadar. Pecahkan telur, hati-hati, jangan diaduk-aduk dulu, biarkan bagian dasar telurnya ini agak keras, lalu kita bentuk telur oreknya perlahan sesuai dengan keinginan, mau telur oreknya besar-besar atau oreknya kecil-kecil, sesuai keinginan teman-teman.
Nah ini saya rasa udah kokoh, bagian dasar telurnya diorak-arik. Nah kalau udah matang sempurna, baru boleh digabungkan lagi dengan bumbu yang tadi kita tumis. Masak terus hingga matang ya telurnya, kemudian masukkan daun jeruknya, disobek-sobek dulu biar aromanya lebih keluar. Ini aromanya udah enak banget ini. Biarkan api, kemudian sekarang baru ditambahkan airnya. Untuk jumlah airnya, untuk takaran 1 keping bihun, ini saya pakai 700 ml air. Air 700 ml ini cukup ya untuk bikin bihun kuah. Biarkan hingga mendidih ya sedikit. Nanti kalau udah kelihatan gelembung-gelembungnya gitu, kita tambahkan seasoningnya. Untuk seasoningnya saya pakai 1/4 sendok makan gula pasir ya. Kembali lagi ya, selera. Garamnya saya pakai setengah sendok teh ya, karena tadi pas menghaluskan bumbu udah pakai setengah sendok teh. Jadi total garamnya itu 1 sendok teh penuh. Apakah tidak keasinan? Tidak. Untuk takaran 700 ml, 1 sendok teh penuh garam ini pas banget. Kemudian untuk penyedapnya saya pakai setengah sendok teh kaldu bubuk. Saya pakai Royco, teman-teman boleh pakai merek apa aja. Kemudian jika sudah mendidih ya, sudah matang kuahnya, rasanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, baru dimasukkan bihun yang sudah ditiriskan tadi. Masak dengan api sedang, aduk-aduk sebentar, jangan terlalu sering diaduk ya, aduk secukupnya aja, karena kalau terlalu sering diaduk, nanti bihun ini akan rentan hancur. Langsung aja kita masukkan sawi hijaunya atau cesimnya. Cesim juga tidak usah terlalu lama, karena cesim ini adalah tipikal sayur yang cepet banget matangnya. Aduk-aduk sebentar. Nah ini opsional ya, saya akan tambahkan cabai bubuk. Nah jika teman-teman tidak suka cabai bubuk boleh di skip. Nah sebenarnya untuk resep bihun kuah tuh macem-macem ya. Ada yang pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, ada yang versi seperti itu. Ada juga bihun kuah yang versinya cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemudian terasi juga ada. Nah di resep ini saya bikin bihun kuah yang versinya tuh versi seblak. Jadi pakai bawang putih sama kencur. Nah ini udah matang, saya akan angkat daun jeruknya biar nanti makannya nggak ganggu ya daun jeruknya ini. Dan langsung aja dimatikan kompornya, bihun kuahnya siap disajikan. Nah itu dia teman-teman resep bihun kuah yang enak untuk menu buka puasa dan sahur. Semoga resep bihun kuahnya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu ketika channel ini update menu masakan. Jangan lupa untuk di-recook ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.